Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore untuk kita semuanya. Yang saya hormati pada kolega saya, rekan kerja saya, anggota KPU Republik Indonesia, Mas Widianto Sudrajat dan Mas Agus Melas. Yang saya hormati kepada Bapak Deputi Dukungan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Pak Lima, beserta Ibu Bapak Pejabat Struktural dan Fungsional di Sekretariat Jenderal KPU Indonesia. Yang saya hormati kepada perwakilan partai politik peserta pemilu serentak 2024, yang saya hormati dan saya banggakan kepada Bapak Ibu perwakilan dari lembaga pemerintahan ataupun lembaga-lembaga lainnya. Yang saya hormati dan saya banggakan kepada Bapak Ibu dari NGO ataupun LSM kepemiluan, baik yang hadir di dalam forum rapat ini ataupun melalui daring. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi itu benar sekali. Kalau bicara tentang regulasi teknis dana kampanye, ini tentunya tidak bisa dipisahkan dengan regulasi kampanye itu sendiri, dan bahkan kami melihat posisinya seperti dua sisi mata uang, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan kami tentunya pendekatannya pada pendekatan administrasi, akuntansi ya, dari pelaksanaan kampanye itu sendiri. Tadi Mas Agus Melas telah menjelaskan tentang landasan hukum mengenai legal drafting peraturan kampanye yang menurut saya sudah cukup komprehensif ya, sehingga pada kesempatan ini saya tidak perlu menyampaikan kembali, dan kami sangat yakin Ibu Bapak juga sudah memahami, karena memang undang-undang pilkada ini tidak banyak perubahan. Yang terakhir itu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, itu pun waktu penyelenggaraan pilkada di masa pandemi ya. Dan memang banyak putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan norma-norma yang ada dalam pilkada ya, di judicial review di Mahkamah Konstitusi, tetapi berkenaan dengan pelaporan dana kampanye sepertinya tidak ada yang berkenaan dengan hal tersebut. Sehingga pada kesempatan ini, pada dasarnya kami dalam melakukan pengaturan atau legal drafting ini berupaya untuk coba memaksimalkan pembaruan aturan yang sifatnya inovasi dalam rangka mewujudkan transparansi dan akurasi pelaporan dana kampanye. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, next slide. Kami dalam melakukan proses legal drafting terhadap rancangan PKPU dana kampanye ini, kami sistematisasi menjadi 10 bab. Ada bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 tentang tahapan dana kampanye pemilihan, bab 3 dana kampanye, next slide. Bab 4 penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilihan, bab 5 audit dana kampanye, bab 6 tanggapan masyarakat, next slide. Bab 7 sistem informasi dana kampanye, bab 8 pedoman teknis, bab 9 larangan dan sanksi, bab 10 ketentuan penutup. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, next slide. Langsung saja kepada isu-isu strategis yang coba kami introduksi dalam forum uji publik ini, dan kami berharap masukan strategis dari Ibu Bapak semuanya, sehingga rancangan PKPU tentang pelaporan dana kampanye atau dana kampanye ini bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana mewujudkan kampanye yang memiliki akuntabilitas publik serta transparansi. Apalagi Indonesia ini saat ini memiliki komitmen untuk mewujudkan clean governance sebagai fondasi utama untuk good governance. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, isu strategis yang kami susun ini ada 7 isu strategis ya. Yang pertama ini mengenai penggantian pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam peraturan KPU tentang dana kampanye pada pilkada sebelumnya, khususnya dalam hal ini PKPU Undang-Undang Nomor 10 ya, Nomor 10. Ini memang secara ini belum diatur ya. Di PKPU dana kampanye sebelumnya belum mengatur tentang kalau sekiranya terdapat penggantian pasangan calon, karena memang undang-undang memungkinkan ya, undang-undang memungkinkan, khususnya mengacu pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dalam hal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atau salah satu dari pasangan calon tersebut meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan ya, meninggal dunia atau memang sudah tidak memiliki kemampuan
kemampuan lagi, ya, sudah tidak memiliki kemampuan yang dibuktikan dengan keterangan dokter, ya, bahwa yang bersangkutan sudah tidak memungkinkan sebagai calon lagi, maka pada dasarnya, ya, dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Sebagaimana kita ketahui, ya, tadi Mas Agus sudah menjelaskan tentang jadwal pelaksanaan kampanye. Kampanye itu akan dimulai pada tanggal 25 September dan akan berakhir pada tanggal 23 November, artinya selama 60 hari. Jadi dengan demikian, jika nanti dalam pelaksanaan kampanye 30 hari sejak ditetapkan, kami akan menetapkan pasangan calon oleh rekan-rekan KPU daerah itu pada tanggal 22 September 2024 selama 30 hari, ya, ternyata dari mereka atau pasangan calon ini meninggal, maka nanti bisa dilakukan pergantian. Pada kesempatan ini dalam konteks pelaporan dana kampanye, ya, dalam hal salah satu calon berhalangan tetap mengikuti keadaan meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, yang tadi saya jelaskan dengan dibuktikan surat keterangan dari rumah sakit, ya, ataupun profesional di bidangnya, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib menyampaikan laporan dana kampanye yang baru paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi ini akan dilakukan penggantiannya secara simultan dan kami menormalkan ini dalam rancangan PKPU dan kampanye pada pasal 13 dan pasal 23. Dan selanjutnya berkenaan dengan sanksi, ini menjadi isu strategis kedua dalam legal drafting dana kampanye ini. Ketentuan mengenai sanksi yang tidak menyampaikan LADK dan LPPDK tidak diatur. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimana apabila ada peserta pemilu tidak menyampaikan LADK maka akan dikenakan sanksi diskualifikasi. Nah, dalam Undang-Undang Pilkada ternyata tidak ada, ya. Dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pembatalan hanya terjadi apabila paslon menerima sumbangan terlarang. Ya, menimbang bahwa peraturan KPU sebagai peraturan yang sifatnya mengatur lebih lanjut dan lebih teknis, sepatutnya pengaturannya tidak melebihi batas yang diberikan oleh undang-undang. Kami berkomitmen dalam proses legal drafting, kami tidak akan melampaui batas-batas tersebut, ya, karena Indonesia sudah punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 khususnya pasal 7 ayat 1 berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Ya, kalau kami melanggar ketentuan tersebut, tentunya kami menjadi lembaga yang super body dan tentunya itu tidak mungkin. Apalagi bertentangan secara norma hukum, maka ketentuan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon apabila tidak menyampaikan tidak diatur di dalam pasal 54 PKPU Nomor 5 2017 itu telah perlu dihapus. Ya, jadi ini kami ingin menegaskan bahwa pendekatan kami dalam menyusun peraturan dana kampanye ini menggunakan pendekatan hierarki, atau dalam studi hukum kita mengenal pemikirannya Hans Kelsen dengan Steubenville Theory. Nah, selanjutnya rencana kebijakan dalam legal drafting untuk pilkada serentak 2024, ya, dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon, maka akan diatur sebagai berikut. Ini ada 4 kami merancangnya. 1, apabila terdapat pasangan calon yang tidak atau terlambat menyampaikan LADK akan diberikan peringatan yang disampaikan melalui surat KPU dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan LADK laporan awal dana kampanye dengan rentang waktu yang ditentukan. 2, apabila setelah disampaikan peringatan namun paslon yang bersangkutan tetap tidak menyampaikan LADK, maka paslon tersebut diberikan sanksi, yaitu tidak dapat mengikuti kegiatan kampanye yang selama 60 hari tersebut. Ya, jadi dia akan tidak boleh mengikuti kegiatan kampanye. 3, pasangan calon yang tidak atau terlambat menyampaikan LADK dan atau LPPDK akan diumumkan kepada publik. Tidak akan melakukan penilaian. 4, apabila paslon tidak menyampaikan LPPDK tidak ditetapkan sebagai calon terpilih sampai dengan calon bersangkutan menyampaikan LPPDK. Next slide. Isu strategis ketiga, penyumbang pihak lain. Ketentuan penyumbang pihak lain, ya, khususnya dari unsur kelompok tidak diatur dalam undang-undang. Nah, nanti kita bisa lihat dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
sumbangan pihak lain tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta. Sementara pada pasal 5 PKP nomor 5 tahun 2017 diatur bahwa sumber sumbangan yang berasal dari pihak lain meliputi sumbangan perseorangan, kelompok, dan badan hukum swasta. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian pada ketentuan tersebut dan menghilangkan sumber yang berasal dari kelompok. Rencana kebijakan kami dalam legal drafting ini, KPU akan mengatur bahwa sumbangan dari perseorangan menjadi 4 kategori. 1. Anggota partai politik pengusung. Ini mungkin bisa ditambahkan parpol dan anggota parpol, karena berbeda. Parpol atau anggota partai politik. 2. Individu perseorangan. 3. Anggota parpol non pengusung. Karena kita ketahui berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, partai politik yang bisa melakukan mengusung atau mendaftarkan bakal pasangan calon itu adalah mereka yang memperoleh kursi di DPR. Baik mereka akan menggunakan perolehan kursi DPRD atau maksudnya perolehan kursi DPRD ataupun suara. Jadi nanti yang bisa mengajukan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. Yang keempat, relawan. Relawan ke depan kami akan wajibkan melaporkan dana kampanye. Dan kalau kita lihat perkembangan pelibatan tim-tim kampanye itu relawan lebih banyak, saya melihat demikian. Nanti Bapak bisa lakukan sharing kepada kita semuanya. 4. Pembatasan pengeluaran dana kampanye. Berdasarkan pasal 74 ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, pembatasan dana kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU atau KIP Kabupaten Kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan, luas wilayah, dan standar biaya. Pada pilkada sebelumnya mengenai batasan maksimal rencana pengeluaran itu disepakati bersama antara KPU di daerah dengan peserta pilkada. Terdapat beberapa kali perubahan keputusan penetapan pembatasan pengeluaran dana kampanye dikarenakan nilai jumlah maksimal pengeluaran terlalu besar ataupun terlalu kecil. Terkait dengan hal ini, rencananya KPU akan mengatur mekanisme penghitungan jumlah pembatasan pengeluaran dana kampanye yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan agar setiap pengeluaran untuk alat peraga kampanye dan belanja bahan kampanye juga dirinci pembatasannya untuk setiap jenis alat peraga kampanye dan jenis bahan kampanye. Dan tadi sebagaimana telah dipresentasikan oleh kolega saya, rekan saya, Mas Agus Melas, bahwa mengenai besaran biaya untuk bahan kampanye ini akan ditingkatkan dari 60.000 menjadi 100.000. Tentunya kami memperhatikan tingkat inflasi. Tingkat inflasi selama 5 tahun dan aspek-aspek kelayakan lainnya. 5. Isu strategis yang kelima, laporan pertimbangan sumbangan dana kampanye LPSDK. Perbedaan jarak waktu masa kampanye pilkada tahun 2020 yaitu 71 hari dan untuk pilkada serentak 2024 yaitu 60 hari berdampak pada periode pembukuan LPSDK pasangan calon. Berdasarkan pasal 75 ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, laporan sumbangan dana kampanye dan pengeluaran disampaikan oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tingkatannya. Kalau untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur disampaikan kepada KPU Provinsi ataupun KIP Aceh. Untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati atau pasangan wali kota atau wakil wali kota disampaikan kepada KPU atau KIP Kabupaten Kota dalam waktu 1 hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 hari sesudah masa kampanye berakhir. Rencana kebijakan, KPU akan mengatur bahwa periode pembukuan LPSDK dimulai 1 hari setelah penutupan pembukuan LADK, laporan awal dana kampanye, sampai dengan 1 hari sebelum LPSDK dilaporkan. Hal ini kami normakan pada rancangan pasal 27 ayat 3. Selanjutnya isu strategis ke-6, sumbangan dalam bentuk uang elektronik. Uang elektronik. Kita semua tahu hari ini penggunaan e-banking, penggunaan e-wallet, dan penggunaan transaksi berbasiskan elektronik semakin berkembang di Indonesia
itu menegaskan budaya digital Indonesia semakin bagus, dan tentunya kami sebagai regulator harus melihat hal tersebut sebagai satu isu strategis untuk memastikan bahwa tidak ada transfer ataupun pengiriman dalam bentuk elektronik yang sekiranya nanti akan mengganggu transparansi dana kampanye. Semakin berkembangnya teknologi mengakibatkan munculnya jenis sumbangan dalam bentuk uang, yaitu uang elektronik, yang sebenarnya pada pemilu serentak kemarin kami juga sudah atur. Jadi pengaturan ini pada dasarnya merujuk pada jurisprudensi atas kebijakan kami. Sesuai ketentuan pasal 74 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan wajib memiliki rekening khusus dana kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi, KIP Aceh atau KPU KIP Kabupaten Kota. Kami atur rencananya dalam pasal 10 ayat 1. Isu ke-7 soal transparansi. Transparansi melalui sistem informasi kampanye dan dana kampanye atau yang kami singkat dengan akronim SIKADK akan membuat pola agar informasi pelaksanaan kampanye dan tanggapan masyarakat dapat menjadi bahan penyanding antara kesesuaian laporan dana kampanye peserta pemilihan tahun 2024 dengan fakta pendanaan pada proses kampanye. Terdapat fitur unggah aktivitas kampanye pada SIKADK. Ya. Dan memang kami sadar khususnya persoalan mengenai bahan kampanye atau alat peraga kampanye seringkali tidak terkontrol dengan baik. Ya. Misalnya kami atur pencetakan alat peraga kampanye dalam satu wilayah itu maksimal misalnya 10, mungkin bisa jadi yang bersangkutan cetak sampai dengan 100. Jadi juga akan mempengaruhi kualitas transparansi dana kampanye. Maka partisipasi menjadi kunci bagi kita semua untuk memastikan dana kampanye dilaporkan oleh pasangan calon, kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah memenuhi unsur transparansi. Selanjutnya, publikasi secara berkala. KPU mengumumkan informasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye beserta pemilihan tahun 2024 secara berkala melalui halaman https://info-pemilu.kpu.go.id/. Ini kami atur di dalam pasal 61. Selanjutnya, tanggapan masyarakat. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, tanggapan masyarakat menjadi kunci dari transparansi. Ya. Dan ini juga selaras dengan program Bawaslu RI yang dimana Bawaslu punya pengawasan partisipatif. Dalam hal terdapat tanggapan, masukan atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat akan disampaikan kepada kantor akuntan publik untuk selanjutnya menjadi catatan dalam proses audit. Dalam pelaporan dana kampanye, kami KPU menerapkan kebijakan audit kepatuhan, tetapi tidak memungkinkan adanya audit forensik jika memang ada rekomendasi dari Bawaslu ya, ataupun dari Gakumdu. Nah, itu kami atur dalam pasal 56 ya, berkaitan dengan audit kepatuhan. Selanjutnya, akses SIKADK, Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. KPU akan memberikan akses pada laporan dana kampanye yang ada pada SIDAKAM. SIKADK, ini typo. Ya, sengaja saya sebut agar notulen memperbaikinya segera. SIDAKAM lepas. Bawaslu pada setiap tindakan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ya, Ibu Bapak pasti tahu yang dimaksud dengan lembaga negara tersebut. Lembaga negara yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kami akan atur di dalam pasal 60. Jadi mereka lembaga-lembaga tersebut kami akan berikan akses khusus. Ibu